Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Widiani. Saya dari kampus Stikes Bakti Mandala Husada Slawi, Prodi S1 Farmasi tingkat 3B. Nah, di sini saya akan membahas mata kuliah tentang farmasi klinik, yaitu tentang pelayanan informasi obat dan konseling. Nah, jadi langsung aja ya. Pelayanan informasi obat merupakan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberi informasi secara akurat, tidak biasa, dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, dan pasien. Jadi, pelayanan informasi obat adalah pengumpulan, pengajian, pengevaluasian, pengorganisasian, penyimpanan, peringkasan, pendistribusian, penyebaran, serta penyampaian informasi tentang obat dalam berbagai bentuk dan metode kepada pengguna nyata yang mungkin. Nah, di sini ada kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan informasi obat. Yang pertama yaitu pemberian informasi kepada konsumen secara aktif maupun pasif melalui surat, telepon, atau tatap muka. Yang kedua ada pembuatan leaflet, brosur, maupun poster terkait informasi kesehatan. Yang ketiga, memberikan informasi kepada panitia farmasi terapi dalam penyusunan formularium rumah sakit. Yang keempat ada penyuluhan, dan yang kelima ada penelitian. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pelayanan informasi obat. Ciri-cirinya yaitu mandiri atau bebas dari segala bentuk keterikatan, tentu saja objektif atau sesuai dengan kebutuhan, terus ada seimbang, ilmiah, dan berorientasi kepada pasien dan proaktif. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan prioritas pelayanan informasi obat. Nah, tujuan dan prioritas pelayanan informasi obat di sini ada mendorong penggunaan obat secara efektif. Efektif di sini yaitu tercapainya tujuan terapi secara optimal, termasuk juga efektivitas biaya yang ditandai dengan keluaran positif lebih besar daripada keluaran negatif. Yang kedua yaitu ada aman. Aman di sini berarti bahwa efek obat yang merugikan dapat diminimalkan dan tidak membahayakan pasien. Nah, yang ketiga yaitu rasional. Rasional yaitu bahwa pengobatan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dengan adanya pelaksanaan pelayanan informasi obat diharapkan obat yang diberikan kepada pasien dapat memenuhi kriteria yaitu tepat pasien, tepat dosis, tepat waktu pemberian, dan tepat cara penggunaan. Nah, yang kedua yaitu ada menyediakan dan memberikan informasi obat kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lainnya. Dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat, terutama dengan PFT atau KFT, atau panitia atau komite farmasi dan terapi. Nah, prioritas pelayanan informasi obat itu yang pertama ada penanganan atau pengobatan darurat pasien dalam situasi hidup atau mati. Yang kedua ada pengobatan pasien rawat tinggal dengan masalah terapi obat khusus. Yang ketiga ada pengobatan pasien ambulatori dengan masalah terapi obat khusus. Yang keempat ada bantuan kepada staf profesional kesehatan untuk penyelesaian tanggung jawab mereka. Yang kelima ada keperluan dari berbagai fungsi PFT. Yang keenam ada berbagai proyek penelitian yang melibatkan penggunaan obat. Selanjutnya yaitu ada fungsi pelayanan obat. Fungsi pelayanan obat yaitu ada menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit. Yang kedua ada menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat, terutama bagi komite farmasi dan terapi. Yang ketiga ada meningkatkan profesionalisme apoteker. Yang keempat ada menunjang terapi obat yang rasional. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan keberhasilan pengobatan. Selanjutnya yaitu konseling.
Konseling berasal dari kata konsel yang artinya saran, melakukan diskusi dan pertukaran pendapat, keyakinan akan kemampuannya dalam pemecahan masalah. Konseling adalah suatu kegiatan bertemu dan berdiskusi antara orang yang membutuhkan atau klien dan orang yang memberikan atau konselor dukungan dan dorongan sedemikian rupa sehingga klien memperoleh keyakinan akan kemampuannya dalam pemecahan masalah. Ini menurut Detkes RI 2006. Sedangkan menurut Siregar 2004, konseling obat adalah penyampaian dan memberitahukan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan obat yang di dalamnya terdapat diskusi timbal balik suatu pendapat atau opini. Nah, tujuan konseling yaitu yang pertama meningkatkan keberhasilan terapi yang dijalani, yang kedua yaitu memaksimalkan efek terapi, yang ketiga ada mengurangi resiko efek samping, yang keempat ada meningkatkan cost effectiveness, dan yang kelima ada menghormati pilihan penderita dalam menjalankan terapinya. Selanjutnya yaitu manfaat konseling. Manfaat konseling bagi pasien yang pertama yaitu menjamin keamanan dan efektivitas pengobatan. Yang kedua yaitu mendapatkan penjelasan tambahan mengenai penyakitnya. Yang ketiga yaitu membantu dan merawat atau perawatan kesehatan sendiri. Yang kelima yaitu menurunkan kesalahan penggunaan obat. Yang keenam yaitu meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan terapi. Yang ketujuh yaitu menghindari reaksi obat yang diinginkan. Dan yang terakhir yang delapan yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya kesehatan. Nah, sedangkan bagi apoteker yaitu yang pertama menjaga citra profesi sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan. Yang kedua mewujudkan bentuk pelayanan asuhan kefarmasian sebagai tanggung jawab profesi apoteker. Yang ketiga yaitu menghindari apoteker dari tuntutan karena kesalahan penggunaan obat atau medication error. Dan yang keempat yaitu suatu pelayanan tambahan untuk menarik pelanggan sehingga menjadi upaya dalam memasarkan jasa pelayanannya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.